Saya belum record yang barusan. Salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertama kalinya saya mengajar di kelas 7F ya, untuk Universitas Nusa Mandiri di Margonda. Mata kuliah pengenalan sistem informasi. Bentar. Saya share screen dulu. Oh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa. Saya ini baru pertama kali mengajar di Universitas Nusa Mandiri Margonda. Dan saya cek di kehadirannya ini ada 10 mahasiswa. Sebentar, saya share screen dulu. Ada dua orang yang belum melakukan presensi ya, Dea Ratna dan Hairunisa. Ada nggak sekarang? Dea Ratna ada. Ya, silakan lakukan presensi. Ada Ibu. Iya Bu. Ya. Hairunisa memang tidak ada ya di sini. Ada Bu. Ada. Oh, silakan lakukan. Ada. Ya. Silakan lakukan presensi ya. Oke, sudah hadir. Tinggal Dea Ratna. Saya cek ada 10 mahasiswa. Berarti semuanya hadir di sini kecuali satu orang karena ada 10 mahasiswa. Siapa yang tidak ada di sini? Coba saya cek dulu ya. Muhammad Akbar. Muhammad Akbar ada? Ada. Ya. Sofia Laras. Sofia Laras tidak ada. Muhammad Fauzan. Hadir Bu, Fauzian Bu, bukan Fauzan. Oh iya, Fauzan, maaf ya. Tritama. Ada Bu. Ya. Dea Ratna tinggal lakukan presensi ya, karena ini otomatisnya oleh mandiri, presensi mandiri. Osa. Hadir Bu. Oki. Hadir. Ya. Mersiana. Hadir Bu. Ini saya benar nggak bacanya Mersiana atau apa? Mersiana. Benar, Mersiana. Oh iya. Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi. Ada. Bu, hadir Bu, selalu. Hairunisa. Sudah. Hadir Bu. Oke, terima kasih yang sudah hadir ya di sini. Berarti memang minus 1 yang satu orang yang belum, yang nggak gabung itu adalah Sofia Laras. Dea Ratna saya coba hadirkan, tapi biasanya nggak otomatis. Kok bisa? Kok bisa? Ternyata udah hadir semua. Izin Bu, saya sudah absen. Ya, terima kasih. Oke, ini pertemuan pertama ya. Saya lihat ada 10 mahasiswa dan ini mata kuliah KBK. Jadi KBK itu nanti ada presentasi di setelah UTS. Dan presentasi itu merupakan nanti nilai UAS. Nah, ini hubungannya dengan program kreatif mahasiswa PKM. Oke, sekarang mata kuliah ini, mata kuliah penelitian, saya jelaskan dulu ya mata kuliahnya. Mata kuliah penelitian sistem informasi, terdiri dari 4 SKS, dan ini ada final project-nya. Jadi final project-nya itu dikerjakan selama 5 minggu dari pertemuan sekarang sampai nanti pertemuan 5, pertemuan selanjutnya biasanya kuis.
atau review materi sebelum persiapan UTS. Nah, judul tugasnya nanti karena ini KBK, jadi pembagian kelompok dan tugasnya itu membuat proposal dan poster program kreativitas mahasiswa. Nanti saya share handout-nya ya supaya disamakan untuk template-nya, penyusunan proposal dan poster programnya. Capaiannya, mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proyek kelompok sebagai nilai capaian pembelajaran mata kuliah penelitian sistem informasi, di mana mahasiswa membuat makalah mengenai proposal program kreativitas mahasiswa PKM. Dan semester sebelumnya juga mahasiswa mengerjakan tentang PKM ini, dan ada beberapa kelompok yang berhasil masuk ya di Kemendikbud. Mudah-mudahan salah satunya atau semuanya masuk di sini, yang kelas, khususnya yang kelas hari ini. Deskripsi tugasnya, pertama, kalian memilih lembaga, instansi, atau organisasi yang sesuai dengan jenis-jenis PKM. Misalkan, ada penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan teknologi, karsa cipta, artikel ilmiah. Nah, ini tema-temanya. Silakan nanti kita bareng-bareng pembagian kelompoknya mau bagaimana, dan temanya itu harus berbeda dari satu dengan yang lainnya. Mungkin ini karena ada 10 mahasiswa, jadi bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Metode pengerjaannya, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dan nanti memilih jenis PKM. Mahasiswa membuat proposal PKM, membuat poster. Ketentuannya ukuran 80 kali 60. Ada judulnya, ada skim PKM-nya, latar belakang, tujuan, luaran, keunikan atau kekuatan penelitian Anda. Kesimpulan, gambar, dan ilustrasi. Nanti ada contohnya, saya akan berikan contohnya. Bentuk dan format luarannya, objek garapan, penyusunan proposal, program kreativitas mahasiswa. Ini bentuk luarnya pasti harus ada proposalnya. Bentuk luarannya ada proposal, dipresentasikan. Dan proposal PKM dalam bentuk dokumen di Microsoft Word. Sistematika dan formatnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Saya share. Dan sebenarnya saya ingin di-upload di materi untuk format proposalnya, tapi saya gagal terus untuk uploadnya, mungkin karena ukurannya terlalu besar. Jadi kan kalau di MyElnusa itu dibatasi 2 MB, tapi saya lihat itu 5 MB. Ya lebih dari 2 MB. Jadi saya nanti share-nya di WhatsApp group saja ya. Slide presentasinya PowerPoint, 3D text, gambar, tabel, dan gambar animasi yang mendukung. Nah, indikator penilaiannya, ketepatan waktu. Tentu saja ini setelah UTS kan. Setelah UTS, nanti presentasi. Proposal penelitiannya, ketepatan sistematika penyusunan, proposal sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia, konsistensi dalam penggunaan istilah, warna, simbol, dan lambang itu maksudnya. Kerapian sajian buku proposal yang dibutuhkan. Kelengkapan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Word. Nah, ini setelah itu presentasi pasti menggunakan slide presentasi. Ini juga ada bobotnya 20%. Dan kemudian presentasi. Nah, ini presentasi misalkan dalam satu anggota itu ada 5. Satu kelompok itu ada 5 anggota. Nah, 5-5-nya itu harus presentasi. Entah memiliki job desk-nya masing-masing. Entah itu moderator, pemateri, atau yang menjawab pertanyaan, boleh ya. Jadwal pelaksananya, penetapan judul penelitian, menyusun proposal dan asistensi, presentasi proposal, pengumpulan hasil penelitian. Oke. Ya, itu gambaran besarnya ya, karena ini mata kuliah KBK, jadi pasti ada tugas kelompoknya, gambaran besarnya. Gimana? Bisa dipahami nggak sejauh ini? Ada yang ingin ditanyakan? Saya nggak paham, Bu. Yang mananya? Ya, yang mana? Gimana? Yang nggak pahamnya? Yang penilaiannya, Bu. Penilaian, sebentar ya. Nah, ya itu tadi saya nggak baca jelas. Oke. Penilaian pertama tentu saja harus ada ketepatan waktu dalam pengumpulan. Misalkan setelah UTS, bagian kelompok 1 presentasi, ternyata belum siap. Nah, itu bisa mengurangi nilainya karena harus presentasi hari itu juga. Dan
Itu bisa mengurangi bobot nilai. Itu bobotnya 20%. Dari 100% bobotnya 20%. Mahasiswa mengumpulkan proposal PKM dan poster sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Proposal nanti saya share contohnya, dan poster juga nanti ada contohnya juga. Ini saya jelaskan dulu secara umumnya untuk nilai KBK-nya untuk tugas kelompoknya. Kemudian ada proposal penelitian, ini bobotnya 30%. Pertama, ketepatan sistematika penyusunan proposal. Jadi penyusunan proposal itu harus sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan, misalkan dari cover sampai dengan daftar pustaka. Jadi harus menyusun. Nah, saya yakin kita semua sudah pernah menyusun suatu minimal makalah, laporan, kurang lebih seperti itu. Ada dari mulai cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, bab 1 sampai bab 5, kemudian daftar pustaka. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematika penyusunan proposal. Proposal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini udah jelas ya, pasti menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian konsistensi dalam penggunaan istilah, warna, simbol, dan lambang. Nah, ini harus konsisten. Misalkan istilah yang pertama itu selalu ada menurut para ahli atau sistem adalah menurut para ahli, maka ke bawahnya juga harus menurut ahli tersebut. Jadi harus konsisten. Lambang yang digunakan, misalkan untuk poster kalian menggunakan lambang ada bentuk lingkarannya, maka di proposal juga harus lingkaran, tidak boleh nanti di proposal lingkaran tapi di posternya di segitiga. Itu harus konsisten. Kerapian sajian buku proposal yang dikumpulkan, ini harus rapi ya. Untuk supaya rapi biasanya di-convert ke PDF. Kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Word dalam penyajian proposal penelitian. Fitur-fitur dalam Microsoft Word itu misalkan daftar isi menggunakan tab kan, terus page number juga, dan covernya disesuaikan juga. Nah, itu fitur-fitur dalam Microsoft Word yang harus sesuai dengan sistematika proposalnya. Penyusunan slide presentasi. Nah, ini slide presentasi harus menarik ya, karena nanti kalian juga yang presentasi. Ini isinya itu yang ada dalam proposal penelitian PKM-nya. Yang mudah dibaca. Jadi kalau presentasi itu jangan berupa banyak paragraf, tapi yang benar-benar mudah dibaca oleh audiens, oleh orang lain. Presentasi bobotnya 30%. Nah, ini setiap orang harus ambil job di presentasi ini ya. Dan memiliki tugasnya masing-masing. Entah itu jadi moderator, pemateri, atau yang menjawab pertanyaan nanti, menampung pertanyaan. Harus komunikatif, pengusahaan materi, penguasaan audiensi, dan ini kan by Zoom ya, biasanya by Zoom, online, dan jangan lupa untuk cek kestabilan jaringan. Ya, itu untuk bobot nilainya sebenarnya kurang lebih sama sih seperti mata kuliah KBK yang lainnya ya. Pasti setelah UTS itu ada presentasi. Terus nilai UAS itu dari presentasi. Gimana? Sudah paham sejauh ini? Untuk presentasinya bagaimana ya Bu ya? Apa kita Zoom meeting juga atau gimana Bu? Iya betul, Zoom meeting, by Zoom. Oh, by Zoom, oke. Ya. Ibu izin bertanya. Ya. Jadi kita itu menyusun semuanya ini setelah UTS apa sebelum UTS kita udah nyusun ini Bu, proposal segala macamnya? Sebelum UTS ya, sebelum UTS. Jadi sambil berjalan perkuliahan nanti akan dibahas tiap babnya harus apa aja yang ada. Jadi setelah itu kalian sambil mengerjakan proposalnya. Jadi setelah UTS nanti kita langsung presentasi. Begitu. Jadi hari ini pertemuan sekarang itu sebenarnya nanti pembentukan kelompok, dan oke lah untuk tema mungkin bisa didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Kita minggu depan udah ketemu nih temanya mau apa. Silakan langsung dikerjakan sesuai dengan format yang akan saya bagikan nanti proposalnya. Oke, bagaimana? Oh ya, untuk pembentukan kelompok bagaimana nih? Mau masing-masing aja ya? Gimana? Set gimana kalian aja? Baiknya kayak gimana? Mau ditentukan atau bebas aja? Ini kan ada 10 mahasiswa, jadi saya bagi 2. Jadi satu kelompoknya 5 anggota. Bebas aja?
Iya, Bu. Bebas aja sih menurut saya. Silakan sih saya bebaskan. Nanti di list ya kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Kalau saya ngikut aja Bu, mau di juga nggak apa-apa. Mau enggak juga nggak apa-apa Bu. Sebelumnya ini pernah Fleksibel aja Bu. Ikut aja, Bu. ya, silakan. Bar, jangan ketawa-tawa lu Bar. Iya, gimana? Muhammad Akbar. Apa. Tadi siapa yang mau bertanya? Ahmad Novi dulu tanya. Gimana, saya nggak paham. Udah jelas Bu, saya Bu. Kalau dari saya Bu, mohon maaf. Oke, makasih ya kalau sudah jelas. Saya lanjut kalau gitu, kalau sudah jelas. Sebelumnya udah pernah kuliah tatap muka kelas ini? Belum Bu. Belum pernah, Bu. Oh, jadi memang beneran online. Jadi berarti kenalnya melalui media aja ya? Iya, Iya, Bu. Ya, gitu, Bu. Kenalnya Emang online dari- Bu. Ya memang dari sebelumnya 10 jumlah satu kelasnya. Ini kayak kelas baru sih, Bu. Iya. Kita Dari kan program transfer Bu. Transfer semua, Bu, ini. transfer, Bu. Jadi kayak baru Transfer. kelas baru ini. Oh iya, iya. Semester 7 ya ini. Bu mau nanya Bu. Ya, silakan. Kalau semester 8 biasanya ngapain ya Bu ya? Nyusun skripsi juga nggak Bu? Iya, jelas lah. Oh, Jelas. Semester 8 baru kemarin TA saya Bu, puyeng. TA. Oh, ini dari D3. Iya, Bu, udah ditransfer. Ya. Baru bisa kelar, Bu. Iya, jelas. Udah jelas skripsi. Semester 8. Ya, belajar ya dari sekarang menyusun proposal, menyusun skripsinya gimana. Karena masing-masing kan kalau skripsi sendiri-sendiri, ini kan masih kelompok tugas. Biasanya ada ininya nggak Bu? Contoh gitu atau apa gitu Bu? Saya hands out-nya ini untuk proposal PKM ini disamakan dengan hands out skripsi. Jadi nanti saya sharekan. Jadi nanti format ini sebenarnya bisa untuk kalian jadi acuan buat skripsi. Maksudnya kalau kan skripsi tahun kemarin kan tuh ada handouts-nya tuh Bu, handout ya? Handout-nya ada tuh Bu. Kalau Ibu punya boleh dikirimin nggak Bu? Boleh, iya, emang rencananya saya mau kasih ke kalian, tapi tadinya mau di MyElnusa, tapi gagal terus saya uploadnya. Biasanya kan di materi saya bisa share, nanti di WhatsApp grup ya saya share. Oke Bu, makasih ya Bu. Soalnya tinggal 1 semester lagi Bu. Cepet Bu. Iya, mudah-mudahan tepat waktu ya. Gimana, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini rencana pembelajaran semester. Minggu pertama. Nah, minggu pertama, untuk sekarang maksudnya sekarang yang pertemuan pertama, mampu memahami tentang penelitian dan tugas presentasi kelompok untuk nilai UAS. Nah, makanya saya bahas dulu tugas presentasi kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, kalau untuk contoh proposal, kalau untuk contoh poster, nanti saya share. Ini untuk gambaran umumnya. Sebelumnya kan kalian pernah juga mengambil mata kuliah yang KBK, ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian diskusi kelompok, kemudian presentasi setelah UTS, dan nilai presentasinya itu nanti saya inputkan sesuai dengan yang telah dilaksanakan, dan itu akan menjadi nilai UAS. Jadi nggak ada UAS ya ini. Kalau hanya 10 mahasiswa berarti saya bisa 2 pertemuan untuk presentasi. Nanti setelah presentasi kita bahas materi yang lainnya, review materi. Indikator penilaiannya ketepatan analisis tentang penelitian. Nah, yang namanya penelitian juga pasti ada mitranya. Kalian boleh mitranya siapa.
Sebelumnya kalian pernah diajak untuk pengabdian masyarakat nggak? Pernah ikutan? Pernah, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Ada Bu. Ya, Pernah. pengabdian masyarakat itu kan ada mitranya, kurang lebih seperti itu. Mitranya itu milih. Kalian tentukan siapa? Minta izin. Pengen nih penelitian di sini, boleh nggak minta izin? Kan nanti ada surat keputusan juga dari instansi atau dari organisasi tersebut. Nah, itu mitranya untuk penelitian nanti. Ini Jadi kita harus ini ya Bu, ada surat risetnya gitu ya Bu dari mitranya. ya betul. Kita cukup surat riset atau harus ini juga Bu, praktek di sana kayak PKL gitu bukan ya Bu? Enggak, cukup aja kan ini mau meneliti judulnya. Bilang aja kami ingin meneliti, jadi minta izinnya itu untuk riset. Jadi nanti kalian boleh meminta data apa aja yang ada di sana, yang dibolehkan. Kalau yang tidak boleh, kan misalkan ada privacy ya, setiap instansi itu ada data yang tidak boleh disebar. Nah, itu tidak perlu kalian minta. Data yang umum biasanya data apa sih yang sering di-share oleh instansi itu? Data apa ya, barang, karyawan. Nah, kayak gitu yang nggak pernah di-share sama organisasi sama instansi itu biasanya data keuangan. Itu enggak. Ibu, kalau risetnya daring boleh nggak Bu kira-kira? Boleh, ya. Memang sekarang kan dianjurkannya daring, apalagi untuk ini kelas Margonda ya. Silahkan daring, asal ada dokumentasinya. Dokumentasinya itu kalian misalkan saya sekarang Zoom, nah di record atau di screenshot kayak saya tadi dokumentasi dulu, nah seperti itu cukup untuk nanti dokumentasinya di proposal. Siap nggak ini riset? 10 menit lagi. Nanti saya share lagi ya untuk link Zoom-nya. Saya sekarang untuk pembahasan untuk RPS-nya dan silabusnya dulu. Untuk materi kan belum. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Dari saya cukup, Bu. Ya, terima kasih ya. Nanti saya share lagi link Zoom-nya ya untuk materi. Nanti saya tampilkan contoh poster. Dan ini karena daring ya, bentuk pembelajarannya itu daring, itu mengakses di My Elnusa. Semuanya sudah bisa kan mengaksesnya ya? Kalau Bisa, Bu. ya, kalau kelas sebelumnya ada yang belum bisa mengakses My Elnusa, tapi alhamdulillah kelas ini sudah semuanya. Dan untuk itu materi pembelajarannya ada penelitian, perumusan masalah, hipotesis penelitian, literatur review, pembuatan karya ilmiah, penjelasan tugas, presentasi kelompok. Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Oke. Terakhir saya ingin bertanya lagi, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu, dari saya mah. Ya, terima kasih ya. Oke, untuk penjelasan silabus dan RPS-nya, saya cukupkan sekian ya. Nanti kita bertemu lagi setelah ini untuk pembahasan materi pertemuan pertama. Bentar ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.